Mimpi adalah subjek yang menginspirasi dan mempesona orang-orang di seluruh dunia dan telah melakukannya selama ribuan tahun. Setiap orang memiliki ingatan tentang mimpi, tetapi mungkin sulit untuk mengingat semua detailnya. Beberapa mimpi menyenangkan, beberapa menakutkan, dan yang lain bahkan bisa lucu. Selain begitu populer dan misterius, apa sih mimpi itu? Mengapa kita bermimpi? Bisakah kita mengendalikan mimpi kita? Itu banyak pertanyaan, hanya beberapa yang memiliki jawaban untuk saat ini. Mengapa kita bermimpi masih menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang belum terjawab, tetapi masih penting untuk mengeksplorasi apa yang dikatakan sains tentang topik kontroversial ini. Check this out. Untuk memahami mimpi, kita perlu melihat sekilas bagaimana manusia menjalani hidup kita. Hidup ini sangat mirip dengan berbelanja. Kalian memiliki begitu banyak pilihan, dan apapun yang kalian pilih, lihat atau alami akan masuk ke keranjang belanja kalian. Kita mungkin juga menyebut keranjang belanja ini sebagai pengalaman. Semua pertemuan dan peristiwa hidup tinggal di pikiran kita. Sekarang, dalam hal kognisi kita, setiap orang memiliki apa yang oleh para ilmuwan disebut pikiran sadar. Ada juga pikiran bawah sadar, dan bagaimana kedua bagian ini bekerja sama menciptakan kepribadian dan imajinasi kita. Pikiran sadar adalah kumpulan dari semua hal yang kalian ketahui, seperti jam berapa sekarang, apa yang sedang kalian pikirkan, atau fakta jika kalian menonton video ini. Pikiran sadar memproses semua informasi yang kalian terima sepanjang pengalaman hidup kalian dan menyimpannya dalam ingatan kalian. Ini pada dasarnya adalah inti dari otak kalian dan juga merupakan bagian terkecil. Pikiran bawah sadar sedikit lebih rumit dan jauh lebih besar. Pikiran bawah sadar tidak terikat pada kenyataan, yang membuatnya jauh lebih menyenangkan. Pikiran bawah sadar selalu bekerja, yaitu membayangkan sesuatu, memutarbalikkan kenyataan, dan mempermainkan pikiran kita. Pikiran bawah sadar juga merupakan penyebab deja vu atau perasaan seperti pernah melihat sesuatu sebelumnya. Mari kita ambil contoh agar kita bisa melihat ini bekerja. Apa yang terlintas di benak kalian ketika saya mengatakan nasi? Pikiran sadar kalian memberitahu kalian nasi adalah butiran putih sederhana yang bisa dimakan. Sekarang masuk ke alam bawah sadar, dan kalian mulai membayangkan semua masakan enak yang terbuat dari nasi. Ketika pikiran sadar kalian melihat pohon kelapa, pikiran bawah sadar kalian mulai membayangkan sebuah perjalanan yang kalian lakukan ke pantai. Semua film yang pernah kalian tonton di pantai, semua pantai yang ingin kalian kunjungi, dan yang lain sebagainya. Pikiran bawah sadar pada dasarnya adalah pabrik untuk imajinasi kalian, selalu bekerja dan selalu membayangkan sesuatu untuk kalian. Sebagian besar waktu, pikiran sadar mendominasi proses berpikir kita. Jadi kita aman dari tipu muslihat pikiran bawah sadar yang lebih nakal. Tapi ketika kalian tidur di malam hari, atau lebih tepatnya ketika pikiran sadar tertidur, pikiran bawah sadar keluar untuk bermain. Melihat pikiran bawah sadar bekerja adalah apa yang kita sebut bermimpi. Sekarang, satu masalah kecil yang dihadapi pikiran bawah sadar adalah kurangnya ingatan. Pikiran bawah sadar berbagi ingatan dengan pikiran sadar. Singkatnya, mimpi hanyalah permainan yang dimainkan oleh pikiran bawah sadar, campuran pengalaman dari pikiran sadar kalian yang muncul ketika pikiran sadar tertidur. Kenapa kita tidak bermimpi setiap kita tidur? Salah satu syarat yang diperlukan untuk bermimpi adalah ketidakaktifan pikiran sadar. Ketika kita tidur, pikiran sadar belum tentu tidur. Pada dasarnya ada 5 tahapan tidur, mulai dari tidur ringan sampai tidur sangat dalam dan berpuncak pada tidur REM. Tidur REM ditandai dengan gerakan mata yang cepat, dan pada titik inilah dalam siklus tidur sebagian besar mimpi kita terjadi. Ada kalanya pikiran sadar akan bekerja, seperti ketika kita sedang mendengkur. Pikiran sadar sibuk membuat kita mendengkur dan terjaga, sehingga tidak membiarkan pikiran bawah sadar mengambil alih dan memberi kita mimpi. Dengan kata lain, kita tidak bisa bermimpi ketika sedang mendengkur. Penelitian juga menunjukkan orang-orang juga bermimpi dalam tahap tidur tidak lelap. Tapi para ilmuwan belum menjelaskan ini dan sebagian besar mengaitkannya dengan kehilangan kendali pikiran sadar.
Kenapa kita tidak melakukan tindakan atau gerakan ketika kita sedang bermimpi? Seperti kita tidak berlari ketika sedang bermimpi dikejar dajjal misalnya. Selama tidur REM, beberapa perubahan fisiologis juga terjadi. Detak jantung dan pernafasan kita menjadi lebih cepat, tekanan darah kita meningkat, kita tidak bisa mengatur suhu tubuh kita secara efektif, dan aktivitas otak kita meningkat ke tingkat yang sama seperti ketika kita bangun, atau bahkan lebih tinggi. Tapi bagian tubuh lainnya lumpuh. Kelumpuhan ini disebabkan oleh pelepasan glisin, asam amino, dari batang otak ke motoneuron. Ini adalah cara alami untuk memastikan jika kalian tidak berlari ketika sedang bermimpi dikejar oleh dajjal. Tentang pertanyaan lain yang kami berikan di awal video ini, sains tidak banyak berbicara, karena mimpi sejatinya adalah misteri dari Tuhan. Kenapa kita bermimpi? Itu adalah pertanyaan yang masih sangat diperdebatkan. Secara pribadi, kami suka jika mimpi adalah fenomena yang sebagian besar tidak bisa dijelaskan. Itu menyimpan sedikit misteri di dunia dan hanya Tuhan yang tahu karena Tuhan Maha Tahu. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.